Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat sobat baca dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel Angkringan Baca. Buat kalian yang malas baca tapi kalian suka literasi, selamat, Anda tersesat di channel yang benar. Oke. Tapi kadang nggak bener aja. Nggak, karena ketidakbenaran itu kadang jadi kebenaran. Nah, seperti itu. Oke guys, kita langsung saja pada pembahasan kali ini. Ngobrolin apa nih? Kita malam ini ngobrolin Buku. ya. Selalu dong. Ngobrolin buku Moderasi Beragama, karyanya Profesor siapa nih? Dr. Haji Abdul Mustaqim MAG sebagai Direktur Pascasarjana UIN. Dan juga UIN Kalijaga. siapa itu? Siapa itu, Bang? Braham Maya Baratullah MSI. Ini beliau dosen di IKI Anur Jakarta. Kampus siapa? Kampus kita dong. Siap. Oke, sobat baca semua, kita langsung saja ya. Nah, di dalam buku ini Saya ini cetakan, kalau pengen kita pakai buku ya, buku apa namanya? Buku ini penerbitnya adalah penerbit Lintang Books, yang pasti Yogyakarta. Tahun 2000 berapa ini? 2020, November 2020. Konkret pokoknya. Konkret. Ya, Jelas buku ini dari judulnya saja sudah menarik nih, teman-teman. memicu masalah Iya, moderasi beragama sebagai paradigma konflik. sebagai paradigma resolusi konflik. Nah, apalagi ini guys ya, sobat baca semua tentu udah tahu nih di Indonesia ini keberagamannya kayak gimana, dan juga kita semua udah tahu bagaimana konflik-konflik yang terjadi di Indonesia karena keberagamannya ini. Nah, di buku ini dijelaskan bagaimana resolusi konflik moderasi beragama. Betul. Betul kan, Bang? Betul, ini ada 4 bagian. Bagian pertama itu pasti pendahuluan ya, yang pasti. Semua buku ada pendahuluannya. Terus bagian pertama ini konsep dasar konflik dan agama. Itu nanti ada bagiannya epistemologi konflik, sejarah konflik, penyebab konflik, wajah konflik agama. Di bagian 2 itu manajemen konflik, bagaimana strategi mengurai konflik, strategi resolusi konflik. Terus ada pilihan ketiga dalam negosiasi dan lain segala macam. Terus banyak sampai studi agama dan demokrasi di bagian keempat dan penutup. Nanti kita bedah pelan-pelan lah satu-satu. Ya, jadi pada intinya buku ini ngebahas tentang bagaimana itu konflik bisa dimoderasikan. Ya. Seperti itu, Bang. Betul. Oke, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu epistemologi konflik. Apa tuh, Bang, epistemologi konflik? Ini kalau mahasiswa ya, mahasiswa biasanya cenderung mendengar epistemologi itu jangan antipati, atau bahasanya ketika nggak dengar epistemologi ada berat-berat. Ya begitu, mahasiswa pasti ketemu epistemologi mau dimanapun. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan mau bahas epistemologi, kita perlu mengkaji namanya pengertian konflik itu apa. Terus bagaimana konflik itu didefinisikan berdasarkan pemikiran para tokoh. Tuh, para ilmuwan mendefinisikan konflik itu bagaimana. Terus bagaimana lagi sebab-sebab konflik itu gimana. Pemahaman epistemologi tidak lain membuat diri manusia lebih berpikir bijaksana, nanti ke sana arahnya. Dan yang terakhir artinya bagaimana cara bagian-bagiannya apa aja, seperti itu. Artinya bisa dipahami ketika kita membaca secara tekstual atau secara tulisan itu dipahami, itu epistemologi. Oh, jadi epistemologi ini apa sih itu konflik, terus sebabnya apa aja. Nah, nanti bagian-bagian konflik itu apa aja nanti bakal dijelasin di epistemologi konflik. Indikator yang disebut konflik itu gimana pokoknya gitu. Oh, seperti itu, Tapi Bang. yang paling sederhana kalau kita mau tahu tentang epistemologi, ya pasti istilah konflik itu sebagai apa, bahasanya apa gitu. Ini bahasanya dari mana konflik itu. Terus di sisi lain secara istilah ya tadi benar, secara istilah dan secara bagaimana pandangan para ilmuwan
memahami istilah konflik itu. Artinya konflik didefinisikan dari para ilmuwan pakarnya itu. Nah, itu epistemologi di situ. Oke, lanjut aja nih Bang ya. Apa sih Bang konflik itu menurut buku ini Bang? Pertama, ini di halaman 31, ke teman-teman baca bukunya. Konflik merupakan bagian dari kehidupan. Kita disuguhkan dengan konflik itu adalah bagian dari kehidupan. Artinya, dari seluruh kehidupan ada secuil itu ada disebut konflik. Itu bagian maksudnya. Kalau kepala nih manusia, kuping itu masuk bagian kepala misalnya, mata itu masuk bagian kepala, dan semua struktur yang ada di kepala kita itu disebut kepala. Nah, kehidupan itu ibaratkan kepala, dan mata itu adalah ini konfliknya di situ. Ya berarti hidup kita nggak jauh dari konflik nih Bang ya. Betul. Pantesan kayaknya hidup saya konflik. Oke, lanjut Bang, lanjut. Itu ya. Ini ya keberadaannya konflik itu bisa jadi hikmah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Betul. Kita semakin banyaknya masalah, ya kalau konflik kita katakan sebagai masalah ya. Ini kan orang-orang kadang-kadang wah ini memicu konflik nih. Nanti kan pasti dipikirkan adalah masalah ya gitu. Itu epistemologi sebagian dari kecil yang sejauh yang kita tahu ya. Ini teman-teman sepakat nggak sepakat ya kembalikan kepada pembaca atau pendengar. Itu. Nah, ini kira-kira dalam menghadapi konflik, keberadaan konflik itu kita sadar bahwa adanya konflik itu bisa memberi hikmah secara langsung ataupun tidak langsung, itu dari hal sesuatu atau dari hal yang kita lihat secara pandangan kita. Artinya ketika konflik itu datang, kita berpikir, manusia kan berpikir kayak gitu. Kita berpikir bahwa masalah gue gini. Nah, ternyata dari masalah ini, coba kalau gue nggak dapat masalah, gue nggak mungkin bisa kayak gini begitu. Oh, berarti konflik itu bukan semuanya masalah ya, tapi ada hikmah-hikmahnya juga ternyata ya Bang ya. Iya, dari kan sini. Selama ini kita menganggap konflik itu semuanya masalah, hidup ini penuh dengan masalah. Tapi Betul. Semua masalah itu nanti juga ada hikmahnya. Betul. Nih, ada atau tidaknya konflik, kata buku ini, yang menghadirkan kebaikan maupun keburukan harus dipahami sebagai dinamika dalam mencapai proses kebijaksanaan. Kalau orang mau jadi bijaksana, dia harus menempuh proses yang panjang gitu. Sebagai contoh misalnya sederhana, gue pernah dengar istilah gini, Jis. Ini nama lu Ajis ya, nama gue Jamal, ini belum kenalan aja. Iya, salah. Santai lah. Ya orang ada pernah istilah gue denger bahwa yang mengatakan pelaut yang handal itu hadir atau datang bukan dari laut yang tenang. Artinya dari badai, dari hampir mau tsunami misalnya lautnya itu. Samudra yang memang ombaknya itu nggak kayak di pantai yang kecil gitu ibaratnya. Nah, itu dia bisa jadi pelaut yang handal karena dia mendapatkan tekanan yang luar biasa gitu dari laut itu. Dia akan menjadi pelaut yang handal. Beda kalau orang yang memang tidak berangkat dari situ. Nah, ketika dalam kehidupan kita menghadapi hidup dengan gejolak batin secara konflik itu ternyata menyerang psikis kita, dan masalah itu menjadi problem ya masalah. Artinya masalah itu ada di hidup kita dan kita bisa melewati masalah itu, ya udah kita jadi orang bijaksana kayak gitu. Ini kalau kita mau merenungi buku ini. Nah, terus orang yang memanfaatkan konflik atau menghindarinya pada hakikatnya tidak lain ingin mengungkapkan bahwa kehidupan ini memiliki tolak ukur kesadaran dan keinginan untuk mengubah dalam diri maupun di luar diri kita menuju perubahan yang lebih baik. Artinya kita sebagai manusia mau atau tidak mau memilih konflik itu, ya tetap aja kayak gini. Hidup itu kan pilihan ya. Ya kan benar, hidup itu pilihan. Pilihan. Kita tidak memilihnya pilihan gitu. Artinya ada jalan menuju A dengan B, itu kan pilihan. Kita tidak mau memilih A B, itu juga pilihan. Itu konflik begitu nanti kenanya. Lanjut Bang. Dalam artian manusia dan konflik itu tidak bisa dipisahkan. Betul. Bila ada manusia berarti ada konflik. Ini bagaikan badan dan jiwa. Manusia dan konflik itu saling menyatu bahasanya. Tadi kan dibilang bagian dari kehidupan. Manusia kan hidup. Ada manusia mati kan juga. Tapi kan sebelum melalui proses mati dia harus hidup dulu. Ya. Terus badan sebagai alat sedangkan jiwa sebagai pembimbing. Nah, setiap manusia memiliki permasalahan yang berbeda. Maka hakikat konflik selalu ada dalam diri maupun di luar diri.
problem berbeda-beda. Kadang dari diri sendiri. Kadang Misalnya dari orang luar juga. misalnya gitu ya. IPK lu semester berapa sekarang, Jis? Semester 1 Bang. saya Besok maba, nih Bang. semester 1 IPK lu A, misal IPK lu dapatnya A ya. Iya. Dalam misalkan apa mata kuliah apa lu? Ulumul Quran ya, Iya, saya Ulumul anak Quran. tafsirin nih Ulumul Quran. Iya, Bang. IPK-nya A. Itu IPK itu dapat A itu kan ada problem. Artinya konfliknya adalah gimana caranya biar Biar lulus, dapat biar A. A. Iya gitu. Prosesnya itu dari dalam diri dan luar. Dalam diri artinya ketika ada jadwal kuliah, kita datang ke mata kuliah itu tanpa menghiraukan males. Berarti kita bisa menyelesaikan konflik, Konflik dalam diri. Terus dari luarnya gimana tuh Bang? Ya kalau dosennya nggak hadir, itu kan juga problem. Problem juga ya. Kalau nggak hadir berarti nggak ada perkuliahan. Berarti Nyikapinnya gimana kita tuh? nggak dapet ilmu di Iya. situ. Ya Nah. kalau misalkan kita kreatif, kita ke perpus baca materi yang hari ini kita ini begitu. Nah itu kita bisa menyelesaikan. Artinya kita datang ke kampus pada saat dosen nggak hadir, tetap datang ke kampus, dan ketika dosen nggak hadir kita berangkat ke perpus. Dari situ kita tahu bahwa kita bisa menyelesaikan konflik dalam Dari diri. dalam dan juga dari luar gitu Bang ya. Kalau itu dilakukan terus menerus pas UTS soalnya A B C D sampai Z lu bisa jawab karena lu udah baca dari luar dulu. Ya walaupun ada masalah dari luar gitu Bang ya. Tapi itu bisa diselesaikan. Sip, oke. Lanjut. Lanjut. Ini ada beberapa ilmuwan yang mendefinisikan konflik ya. Terus sebagai berikut. Ini menurut Dr. Robert M.Z. Lawang. Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya. Ya tadi nilai misalnya A, itu kan langkanya ini adalah tidak semua manusia ingin mendapatkan nilai A. Ya katakanlah di sisi manusia sebagai identitas mahasiswa ya pasti punya A. Tapi kalau yang bukan mahasiswa dalam tanda kutip misalnya para petani, terus kita yang misalkan para pedagang dan pelaut, itu nggak masalah nggak dapat nilai atau enggak kan, beda yang didapat gitu. Status misalkan status ya tadi kita mau mendapatkan status kemahasiswaan misalnya, nah itu kan juga konflik juga gimana ya. caranya kita bisa keterima di kampus, terserah kampusnya apa aja, itu kan juga Sebuah masalah juga. yang ingin diperjuangkan untuk mendapat status nilai sebagai mahasiswa. Kekuasaan misalkan lu besok nih pengen naik sebagai presiden mahasiswa, Iya. itu kan kekuasaan di tingkat mahasiswa, itu konflik gimana lu harus dapat suara banyak kan gitu. Iya. Itu konflik juga dan sebagainya lah kayak gitu. Itu kata Robert M.Z. Lawang. Ini bisa dikutip nih di halaman 33 nih kalau lu mau bikin makalah. Konflik adalah bla 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 menurut Robert M.Z. Lawang. Ini dikutip dari buku Moderasi Beragam halaman 33 gitu. Terus yang kedua, ini kata Karl Marx nih. Wah, ini ngeri Karl Marx ini. Mantap. Kapitalis ini. Konflik adalah suatu kejadian yang didasarkan strata sosial sehingga menimbulkan perubahan struktur dalam masyarakat. Kan kalau Karl Marx itu kan teorinya dia ingin mendobrak kesenjangan sosial, artinya masyarakat tanpa kelas. Itu nanti dilihat dari sisi ekonomi. Nah, Karl Marx di sini bilang didasarkan strata sosial. Strata sosial itu kan nanti kelihatan tingkatan sosial ya. Sehingga menimbulkan perubahan struktur dalam masyarakat. Iya benar. Struktur itu kan sesuatu yang tertata ya. A B C D itu struktur aja, misalkan struktur organisasi, pengurus ketua, wakil terus sampai bawah. Lah kalau misalkan strata sosial dalam tingkatan pengurus misalnya ya. Pengurus organisasi apa gitu misalnya. Nah, itu ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Nah, posisi untuk mendapatkan wakil itu kan nanti ada pada cara dan proses. Nah, ini akan menimbulkan perubahan begitu. Nah, misalkan si ketua ini tidak bekerja secara fungsinya sebagai ketua, wakil juga begitu dan segala macam. Nah, itu kan konflik. Strata sosial itu kan ketua sampai anggota. Itu kan harus tertata nih, memiliki sesuatu fungsinya masing-masing. Nah, kalau fungsinya itu salah katakan cacat, otomatis kan ada perubahan. Nah, itu konflik juga di situ, itu kata Karl Marx. Ini yang bisa kita baca ya. Terus kata George Simmel, konflik adalah suatu yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat. Itu betul. Kita sebagai masyarakat, mahasiswa juga masyarakat, polisi juga bagian dari masyarakat. Begitu. Presiden masyarakat bukan? Masyarakat juga. Bagian dari masyarakat. Bagian, tapi dia punya kedudukan sebagai ketua
yang negaranya, Iya, pemimpin iya. negara gitu. Nah ini tidak bisa dihindari, betul, masyarakat A dengan B beda, masyarakat Jogja dengan Jakarta itu beda, Beda, iya. cara pikir dan gaya hidupnya kan beda. Nah perbedaan itu ketika bertemu itu akan menimbulkan gesekan. Misalkan orang Jogja ke Jakarta, sampai Jakarta makan nasi goreng harganya 35.000, kaget dia. Iya, pasti. Pasti karena di Jogja berapa, 10.000 palingan. Iya, 10.000. Itu kan konflik juga itu. Iya, iya. Konflik, ya kan? Ya itu disitulah, itu perbedaan. Apa namanya, itu nggak bisa dihindari dimanapun. Jadi konflik ini hal yang melekat juga di masyarakat gitu bang. Betul. Itu Lanjut, bang. yang terakhir, kata Max Weber. Ini aktivis, bukan aktivis sih, pemikir sosial juga ini, sosial klasik. Konflik disebabkan adanya korelasi. Korelasi itu hubungan yang tinggi antara kekuasaan atau power, kekayaan atau wealth, dan martabat atau preside. Nah ini ada korelasi yang tinggi, kekuasaan, kekayaan, martabat. Hubungan antara kekuasaan, kekayaan, dan martabat. Nah 3 poin ini itu memiliki hubungan. Nah hubungan ini itu adalah konflik. Adanya hubungan itu tuh konflik. Artinya dia memiliki kekuasaan. Nah kekuasaan itu juga butuh ditopang dengan adanya kekayaan dan martabat dia sebagai orang yang memiliki kekuasaan. Kalau presiden dalam tanda kutip, ketua atau pemimpin itu tidak memiliki kekayaan dalam tanda kutip, ini materi ya. Kalau misalnya kita lihat entah dari kekayaan ini, misalkan kalau kita masukkan ke poin kaya itu kan dia memiliki banyak ya, banyak entah dari kekayaan Harta. kekayaan intelektual dan segala macam. Nah itu akan ada ada hubungannya dengan kekuasaan. Ini nggak nyambung nggak maksudnya? Nyambung. Nah kalau misalkan kekuasaan ini tidak ditopang dengan kekayaan, itu akan artinya Miss, ya? ada tidak tercapai. Ada jarak mungkin Ada gitu. jarak. Dan itu nggak maksimal. Nah ketika kekuasaan ini ditopang dengan kekayaan dan martabat, itu akan ada korelasi, ada hubungan lah. Untuk mencapai ini itu disebut konflik juga kan, kalau kata Max Weber. Konflik itu disebabkan oleh itu tiga hal itu. Contoh itu kalau ada hubungannya ya. Kalau misalkan kita melihat dari kekuasaan tadi, dia memiliki kekuasaan, yaitu konflik. Konfliknya apa? Bagaimana cara dia menggunakan kekuasaan itu dengan baik dan benar. Itu konflik. Kalau dia nggak benar, dia akan dikritik sama masyarakat yang menganggap kebenaran bersama itu. Terus kalau misalnya kekayaan, itu juga konflik. Lu punya duit 1 juta. Nah 1 juta ini mau dihabisin buat apa aja, Itu kan juga bingung. konflik, Itu konflik. Iya ternyata ya. Kayak gitu dan lain segala macam. Nggak punya duit konflik, punya duit juga konflik bang ya. Konflik itu berdasarkan, ini udah lama nih kita sampai berapa jam ini kalau ngomong. Asik nih kalau baca buku begini didiskusikan. Tapi semua itu konflik didasarkan dengan epistemologi. Tadi minimal pengertian dan istilah. Oke bang, nih gue mau nanya bang ya. Tadi kan disebutkan bahwa manusia itu tidak terlepas dari konflik, bagaikan melekat yang pada tubuh kita bang ya. Nah, pada pengaplikasiannya bang ya, ada orang-orang yang lari dari masalah bang. Banyak sekali tuh bang ya. Jadi gimana sih menurut sampean tuh orang-orang yang lari dari masalahnya gitu bang? Iya. Padahal kan itu yang melekat pada dirinya bang, tapi dia lari dari masalah tersebut bang. Ya, Gak ada tuh bang. Tadi kan konflik itu kan pilihan, pilihan hidup. Yang kalau misalnya dia lari dari masalah ya itu juga memilih untuk tidak dikenai konflik, itu juga adalah pilihan. Tetapi dia keluar dari dia tidak memilih konflik, nanti akan menimbulkan konflik lagi, nggak bakal hilang. Misal si A dia punya utang nih 5 juta, itu kan konflik. Dia lari dari masalah hutang itu, akhirnya dia kabur lah di mana gitu. Dia kabur dari Jakarta, misalnya dia rumahnya di Jakarta nih, utang sama orang sekitar rumahnya 5 juta, dia kabur ke Bandung. Dia kan lari dari masalah A ya. Nah ketika dia kabur ke Bandung, apakah masalah itu selesai? Enggak, nambah masalah baru. Dia bakal dicariin. Nah itu juga pilihan. Nah itu konflik tuh ke situ nanti. Nah ini kalau kita mau melihat ya dari buku ini ya, itu di halaman 35.
itu fungsi terjadinya konflik. Konflik itu ada berfungsi sebagai negatif, fungsi positif, terus banyak banget ini. Tapi secara umum fungsi konflik itu ada 2 di sini. Yang mudah nanti kita bisa bahas setelah ini, kita jelasin sedikit aja ya. Jadi fungsi konflik sebagai negatif ya, fungsi negatif konflik maksudnya. Dengan adanya konflik negatif maka menimbulkan pertentangan karena munculnya rasa benci, emosi dan kemarahan di mana masing-masing yang terlibat saling menyerang dan berusaha merusak, melukai dan memusnahkan lawannya. Itu fungsi negatifnya konflik. Kalau misalkan konflik itu sudah pecah dan dia tidak menyelesaikan secara akal manusia yang sehat, itu akan menimbulkan perpecahan. Itu jadi negatifnya gitu. Nah, ini fungsi positifnya konflik. Dengan adanya konflik, masyarakat diharapkan mengambil hal-hal yang positif dan menilai dirinya sendiri, introspeksi diri, dan disusul dengan perubahan tingkah laku yang lebih baik sehingga solidaritas di dalam kelompok sosial akan semakin kuat. Ini kata buku ini. Nah, itu. Jadi hati-hati kalau ada konflik. Ini kita bisa mengarah pada konflik yang nanti jadinya negatif atau jadi positif. Itu semua dari perenungan dan introspeksi diri, dan tentunya dari literasi yang dibaca. Kalau misalkan konflik itu datang, dia paham tentang banyak teori atau dia banyak gagasan, dia bisa menyikapi masalah ABCD dengan gagasan itu. Makanya perlunya baca di situ nanti. Untuk kita ketika ada konflik datang kepada kita bisa tanggap. Alah, masalah ini mah gampang, kesini karena dia baca literasi. Itu ya. Oke Bang, tadi kalau menarik ke pertanyaan saya yang tadi, gimana sih orang-orang yang lari dari masalah? Dia lari dari masalah itu pilihan dia sendiri. Betul. Tapi lari dari masalah itu memunculkan konflik yang baru. Ya, itu. Seperti itu. Mungkin buat selanjutnya ke fungsi-fungsi konflik itu kayak gimana sih, bakal kita bahas di konten selanjutnya Bang ya. Boleh. Oke teman-teman, mungkin dari Bang Jamal sendiri ada statement terakhir atau kesimpulan gitu tentang pengertian konflik. Ini aja lah makalah dari buku ya, dari penulis sendiri. Ada kutipan atau kata-kata yang bisa kita renungkan. Faktor penyebab mengapa manusia tidak mau hidup rukun dan damai adalah sikap kedengkian dan kebencian memperturutkan hawa nafsu. Tetapi orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa melalui kitab suci dan ajaran para rasulnya akan memperoleh kebenaran. Maka ikutilah jalan lurus atau jalan kebenaran tersebut agar bisa meraih kehidupan harmoni dan perdamaian. Artinya dalam setiap masalah-masalah itu tentu ada aturan mainnya. Artinya ada pedoman konflik itu bisa terselesaikan. Nah, itu bisa dari kitab suci dan segala macam, dari kepercayaan masing-masing. Kita kan beragamanya Islam, ya makanya kita harus mengikuti kitab, sunnah, dan tentunya para warasatul anbiya, penerus para nabi, yaitu para aulia dan para ulama kita. Dan itu kita perlu bergandengan lah dengan beliau-beliau untuk ketika kita punya masalah A, B, C, kita nggak tahu nih menyelesaikan masalahnya kemana, ya kita tinggal ke sana datang. Nah, itu dalam pandangan Islam. Kalau agama teman-teman yang lain, monggo ikutin ajuran masing-masing agamanya begitu. Ya, oke sobat baca semua, mungkin cukup sampai sini aja ya, pembahasan kali ini. Buat pembahasan yang lain kita lanjutkan pada konten selanjutnya. Oke, buat teman-teman yang suka sama konten ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe Bang. Jangan lupa itu. Soalnya biar sobat-sobat baca semua selalu mendapatkan kebahagiaan ya. Enggak gitu. Ininya gitu, tapi dengan subscribe ini teman-teman selalu bisa mendapatkan konten-konten literasi yang menarik buat selanjutnya. Oke, saya Ajison Haji. Saya Muhammad Jamaluddin. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena banyak kesalahannya daripada kebenarannya. Karena pada dasarnya manusia itu apa Bang? Apa? Pada dasarnya manusia itu bodoh Bang. Iya betul. Iya, itu kata Abah kemarin. Lemah manusia. Manusia itu lemah. Yes. Oke.
Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video selanjutnya.